Sepatu casual dari Jordan Brand yang menurut gue cakep, tapi bikin gue agak keinget sama New Balance. Ada apa dengan desain dari sepatu Jordan? Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau review sepatu Jordan 200A. Tiap tahun gue hampir selalu rutin review salah satu sepatu casualnya Jordan. Ini salah satunya guys. 2 tahun lalu gue nge-review sepatu Jordan Delta, terus Jordan MA2, sekarang sepatu ini. Kalian bisa lihat deh, dari segi warnanya, detail yang minim banget, dan eksekusinya menurut gue ini jadi salah satu sepatu yang garang banget dan cocok untuk dipakai sebagai sepatu casual kalian. Dan by the way, kalau kalian tertarik sama sepatu ini dijual dengan harga Rp2.099.000 dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point. By the way, gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Secara first impression, sepatu ini tuh memang kelihatan bulky banget. Kalian bisa lihat di bagian midsole-nya, ini bener-bener tebel guys. Kalau kalian pakai sepatu ini, jelas ini bakal nambahin tinggi kalian. Dan yang paling bikin gue sebenarnya excited sama sepatu ini ada dari segi looks-nya. Looks-nya itu klasik, gue suka banget sama layering material yang digunakan, dari perpaduan material suede, terus ada material mesh-nya, woven-nya, dan minim branding banget guys sepatu ini. Bayangin aja kalau kalian ketemu temen kalian pakai sepatu ini, temen kalian tuh bakal tanya, itu sepatu yang lo pakai apa? Keren banget gitu. Jarang gue ngeliat sepatu kayak gini. Dan kalian bisa jawab, ini bukan New Balance, bukan Reebok, bukan sepatu-sepatu lain, tapi Jordan. Dan pasti teman kalian juga kaget juga, karena Jordan kok modelnya nggak kayak sepatu Jordan yang sering gue temuin gitu. Ya memang guys, karena sepatu ini merupakan seri casualnya yang nggak rilis setiap saat. Dan by the way, kalian juga bisa lihat detail yang ada di sepatu ini terbilang minim banget kalau dari segi branding. Kalian cuma bisa lihat tulisan Engineer 23 di bagian tang, terus logo Jamennya ini juga di cover, terus cuma kalian bisa lihat logo Jamen aja di bagian belakang. Paling yang bener-bener kelihatan visible banget kalau ini produknya Nike atau Jordan, itu ada air unit di bagian bawah dari sepatunya, yang ini juga gede banget guys. Ini merupakan air unit dari sepatu Air Max 200, dan untuk bagian outsole-nya sendiri, ini juga merupakan outsole yang terbilang cocok banget untuk digunakan sebagai daily casual wear kalian sehari-hari. Traction yang digunakan sih cukup tebal juga, kotak-kotak gitu kayak mirip waffle patternnya Nike, dan di bagian bawahnya kalian akan mendapatkan herringbone traction pattern. Dan terlepas dari itu, sekali lagi, yang bikin sepatu ini kelihatan bener-bener ngingetin gue sama New Balance adalah di bagian toe areanya, yang dimana di sini tuh ada garis 2 gini sih guys. Ini bukannya gue bilang sepatu ini mirip sama New Balance, tapi ada elemen yang memang ngingetin gue sama sepatu New Balance 9910. Gue bisa ambil New Balance bentar, di sini ada. Ini ada New Balance 990 V3. Di bagian depannya ada garisnya juga. Terus material yang digunakan juga terbilang cukup identik, tapi gue ngerasa sepatu ini tuh masih ada kesan Jordan Brand-nya, dimana sepatu ini memiliki jelas air unit di bagian heel, terus base yang digunakan juga cukup lebar. Kalian juga bisa ngeliat nih, sepatu ini tuh memiliki material tang yang beda juga. Dari segi shape sama siluetnya sendiri nggak bisa dibilang mirip sih guys memang, tapi entah kenapa bagian ini bikin gue keinget aja. Dan by the way ya guys, waktu gue pakai sepatu ini, hal yang paling menonjol ada di bagian belakang. Kayak itu bisa ngerasain kaki kalian tuh keangkat kayak gini sih. Ini bagian yang menurut gua tuh bakal jadi deal breaker juga buat kalian. Jadi ini bagian yang menentukan kalau kalian suka sama sepatu ini atau enggak. Karena menurut gua nggak semua orang tuh akan suka dengan kontur sepatu yang dibikin dengan bagian heelnya agak keangkat dikit. Gua udah pakai sepatu ini beberapa kali juga, dan menurut gua foam yang digunakan tuh cukup oke. Terlepas dari itu, di bagian heel kalian juga akan mendapatkan sensasi air unit yang menurut gua juga cukup besar di sepatu ini guys. By the way, material insole-nya juga terbilang cukup oke, meskipun bukan yang sampai PU insole gimana-gimana banget. Kayak akan mendapatkan Ortholite yang terbilang ini juga cukup tebal guys. Jadi ini sedikit membantu dalam memberikan kenyamanan saat kalian menggunakan sepatu ini. Satu yang gue lupa sampaikan ke kalian, sepatu ini tuh punya reflective material juga. Bagian samping, di bagian depan, ini guys. Untuk sizingnya sendiri, fit yang ada di sepatu ini terbilang agak longgar, jadi nggak ada yang snug fit sampai tight banget gimana. Dan rasanya gue juga bisa untuk turun setengah size di sepatu ini. Kalau kalian mau aman aja, kalian bisa beli true to size. Kalau buat kalian suka dengan fit yang lebih snug, kalian bisa turun setengah size di sepatu ini guys. Sekali lagi, ini bukan sepatu basket, jadi memang fitnya disesuaikan untuk kegiatan casual juga. Padding-padding di bagian belakang terbilang cukup minim, di area tang juga minim banget. Dan terlepas dari itu ya guys, sepatu ini menurut gue sih cukup nyaman sewaktu gue pakai
sebagai casual wear gue sehari-hari. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Jordan 200E. Kalian suka atau nggak sama sepatu ini? Kalian bisa komen aja langsung di bawah. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you next video guys. Peace.